Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman 95, alhamdulillah setelah beberapa lama kemarin kita tidak mengadakan kajian, insyaallah kita akan mengadakan lagi hari ini di bulan Ramadan, seperti kita mulai tahun lalu ya, di bulan Ramadan juga. Alhamdulillah pada pagi ini yang akan sharing dari Kang Pri dari Teknik Kimia dengan tema warisan negara kepulauan Indonesia untuk dunia. Untuk bersingkat waktu, langsung saja saya serahkan waktunya ke Kang Pri. Tafadhol. Bisa Kang Pri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya memang agak-agak dibikin aneh gitu mungkin ya. Naon di warisan negara kepulauan Indonesia untuk dunia gitu kan ya. Warisan teh kesannya teh udah meninggal gitu kan ya. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah kita bukan warisan dalam artian seperti itu. Nah, ini adalah kalau dibilang mungkin hadiah ya yang telah negara kepulauan Indonesia ini pernah berikan kepada negara-negara lain di dunia ini sebagai contoh maupun sebagai produsen misalnya. Oke. Sebelumnya saya mau ngajak untuk mengenal Indonesia ini karena tak kenal maka tak tayang ya kira-kira. Nah, Nusantara ini udah dari dulu ya, tapi kita mungkin belum pernah melihat secara keseluruhannya gitu ya. Kita coba saya ngajak untuk kita melihat ke masa lalu gitu. Ini dulu waktu zaman 100 Masehi lah, kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian ini pada waktu 50 itu Belanda belum datang ya, belum ada Belanda di sini. Itu Portugis sudah ada. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian ini pada saat menjelang abad 20 ya, yang abad 20 dan yang kemudian kita kenal sebagai Indonesia. Oke. Itu kondisinya kalau kita lihat di keseluruhan satu Nusantara. Ini kerajaan di pulau-pulau besar. Saya satuin aja. Ini kira-kira seperti ini. Ternyata sudah ada kegiatan sejak sebelum Masehi ya. Di Sulawesi misalnya. Ada kerajaan-kerajaan yang kita kenal nama ini Luwu, tapi sekarang udah kecil banget. Kayak udah jadi satu kabupaten gitu ya. Luwu. Nah, ini kerajaan-kerajaan yang pernah menghuni di pulau yang terkenal, Seleb katanya ya, Celebes. Nah, ini pulau-pulau di Kalimantan ya. Kalimantan ini juga kita tahu dulu sebagai kerajaan pertama. Kutai katanya, Kutai lama bukan Kutai Kertanegara. Tapi sebenarnya sebelumnya juga udah ada. Sebelum Masehi kita udah ada kegiatan-kegiatan di Pulau Borneo ini. Bahkan pulau di bawahnya ini masih bentuknya masih daerah Banjar itu masih ada teluk yang menjorok sekali masuk ya. Karena baru 10.000 tahun sebelumnya mungkin ya kira-kira kita baru mengalami zaman es ya. Pada saat sebelumnya Sundaland itu jadi satu ya. Mungkin itu yang disebut Sunda Empire saat itu kali. Nah, ini adalah Andalas.
yang jadi andalas kita. Ini sebelum Masehi juga udah ada. Dulu dia pada saat Toba erupsi ya, sebelum jadi kawahnya tuh jadi apa, sisa gunungnya jadi Danau Toba gitu, itu dia masih bersatu dengan semenanjung Malaysia. Tapi saat itu udah ada sebetulnya kegiatan-kegiatan di Sumatera ini. Makanya kenapa Sumatera ini banyak kesamaan dengan daerah-daerah di semenanjung Malaysia itu. Nah, kemudian ini Jawa. Jawa malah cukup ini ya, cukup kita udah kenal yang namanya Gunung Padang. Gunung Padang itu kalau dites ternyata ada hampir sekitar 14.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Dan ini yang Salakanagara. Salakanagara yang cukup besar di daerah barat ini yang membuat ada Gunung Salak itu sebenarnya ini. Bukan karena gunungnya seperti salak, tapi kabarnya daerah situlah di mana ada pusat kegiatan dari Salakanagara. Daerah istilahnya apa ini, Pongkor ya, yang ada emas segala, yang mungkin yang tambang masih ingat kali ya, itu yang di daerah-daerah situ nggak salah banyak, di dekat Gunung Salak itu bawah-bawahnya banyak penambangan emas gitu ya. Dan Sunda ini Jawa ini kan kalau di cerita pewayangan itu kan disebut Swarna Jawa Dwipa ya, tanah emas gitu kan sebutnya. Selain kalau setelahnya kemudian disebut Parahyangan, tanah para dewa ya, hyang dari hyangnya India gitu ya. Nah ini kira-kira seperti ini. Nah ini saya cerita tentang kemaharajaan di Nusantara. Maksudnya maharaja ini adalah kerajaan yang memiliki vasal raja juga di Nusantara, sehingga dia kedudukannya di atas kerajaan. Ini kita kenal Kemaharajaan Sriwijaya. Ya, ini yang pertama kali kita kenal, yang namanya Sriwijaya Majapahit tuh, ini salah satunya. Ternyata luas sekali ya, sampai ke Filipina dia, sampai ke Thailand, itu masih daerahnya dia. Ini Kerajaan Singosari. Singosari waktu pas Pamalayu itu ya, mau menerima kedatangan pasukan Mongol itu, mereka ternyata saat itu memang besar. Makanya kenapa pasukan Mongol mendatangi Singosari. Kemudian ini penerusnya Majapahit. Ini yang salah satu yang membuat Indonesia itu mengambil hampir boleh dibilang keseluruhan Nusantara itu karena salah satunya Mr. Muhammad Yamin mengangkat Gajah Mada untuk sebagai tokoh pemersatu. Jadi ingin Indonesia itu mengulangi ya kejayaan Majapahit saat itu gitu. Dan ini adalah di daerah kanan ya, boleh bilang di timur gitu. Ini Sultanat Ternate Tidore. Ini sampai ke Filipina di atas sana. Mungkin karena itu Miangas masuk ke kita ya. Dia bagian dari Nusantara ini. Kemudian ini Kesultanan Aceh. Sunan Aceh ini ini udah mulai kesultanan Islam ya. Islam sudah masuk. Ini sampai ke daerah Tanjung Malaysia itu ya. Semenanjung Malaysia. Nah, ini juga temennya tadi yang di Tidore itu adalah Goa Talo, kemudian dia jadi disebut Sultanan Makassar nantinya ya. Karena ada di Makassar ini salah satu pertempuran paling menarik di daerah timur ini, pertempuran menaklukkan Somboku ya di Makassar itu ya, Sultan Hasanuddin. Ya, ini. Nah, ini adalah Kesultanan Mataram. Zaman Sultan Agung itu ternyata besarnya sampai segini. Maka waktu itu VOC itu berhadapan sama satu kesultanan yang
kuat gitu. Makanya kenapa dia keteteran ya, sampai diserang berapa kali, 2 kali ya di Batavia, padahal posisinya jauh Batavia dengan Mataram itu. Nah, ini adalah Banten. Sultanan Banten ini juga cukup besar, makanya kenapa waktu itu Sultan Ageng Tirtayasa ditekan ya sama Belanda gitu, karena mereka ingin menguasai daerah-daerah ini. Oke. Jadi pada saat itu boleh dibilang Indonesia ini sudah biasa mengenal dengan kerajaan. Kita punya banyak sekali kerajaan. Dan di situ kita juga pernah menikmati yang namanya kesatuan dari wilayah dengan kemaharajaan. Oleh karena itu, nanti pengalaman-pengalaman itu membuat kita mudah untuk menjadi kesatuan di Nusantara. Seperti tadi di gambar yang pertama, menyatukan 2 kerajaan aja udah susah ya. Tapi Nusantara ini abad 100 lebih kesultanan yang bergabung dalam Indonesia. Perlu pengalaman yang panjang untuk bisa membuat itu terjadi. Nah, ini saya memulai sedikit dengan warisan. Warisan pertama kita sebagai Nusantara itu rempah-rempah. Kita tahu rempah-rempah itu jadi apa istilahnya, penarik ya, penarik datangnya ke Indonesia. Oke, yang kanan ini film Dead Man Chest, ya, yang dia ngambil paprika, kemudian pura-pura membumbui dirinya. Gitu. Nah, ini sebetulnya paprika itu harganya mahal, walaupun tidak semahal merica ya, atau black pepper, lada putih atau lada hitam. Kalau misalnya cengkeh, pala, jahe, kayu manis itu harganya itu bisa ukurannya sama kambing. Jadi kita beli sejumput itu harganya 1 kambing. Bisa seperti itu. Kalau lada, merica, itu jualannya per butir. Dan kalau sekarung, itu belinya 1 budak, tukeran sama 1 budak. Bahkan bisa 1 nyawa istilahnya. Jadi orang-orang yang mencuri 1 lada ini bisa eksekusi. Kenapa? Karena di Eropa ini ketersediaan rempah-rempah itu menentukan keberlangsungan suatu kerajaan. Bayangkan seperti ini, kalau kita menghadapi musim dingin, anggaplah sekitar 4 bulan misalnya ya, tapi persiapan atau stok makanan hanya cukup sampai 2,5 bulan. Maka 1,5 bulan terakhir, kerajaan itu kesulitan makanan. Apa yang terjadi kalau perut lapar? Biasanya mereka adalah rebel atau berontak gitu ya dengan pemerintah. Yang kedua, apa jadinya? Mereka harus menahan serangan dari kerajaan lain kalau dalam kondisi lapar. Makanya kenapa rempah-rempah ini diperebutkan. Selain sebagai pengawetan makanan, ini juga memberi cita rasa. Kalau makanan udah dikit-dikit rusak dikit mah, basi-basi dikit, kasih jahe aja deh biar nggak kerasa gitu ya. Jadi masih bisa makan, minimal perut nggak lapar. Makanya kenapa ini sangat-sangat barang berharga yang bahkan orang berani menggantikan bukan dengan emas lagi gitu. Nah, satunya lagi adalah misalnya peningkatan kesehatan, mereka merasakan gitu ya. Nah, ini rempah-rempah. Kemudian yang kedua ini biobased industry. Saya bilang biobased karena sebetulnya rempah-rempah juga ininya dari bio ya. Maksudnya biobased industry ini udah sering lah pasti ya. Industri yang dibangun dari bahan baku alamnya adalah biologi atau nabati gitu ya. Nah, tapi beda dengan yang tadi rempah-rempah, itu bukan industri. Itu hanyalah hasil panen dari kebun langsung gitu ya istilahnya. Jadi kalau ini mah
Kementerian Perindustrian mestinya gitu ya. Kalau yang itu mungkin Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan. Gitu, bedanya di sini. Nah, ini yang membuat Indonesia kenapa kok sangat-sangat dari dulu itu adalah pusatnya biobased industry. Maksudnya supplier ya, bukan sebagai teknolog dan produsennya. Kita lebih banyak jadi supplier untuk biobased industry ini. Nah, ini gambar ini adalah gimana kecepatan pertumbuhan suatu tanaman di seluruh dunia. Semakin gelap, itu artinya semakin cepat. Cepat sekali tumbuhnya. Nah, kalau kita lihat hanya ada beberapa daerah yang cukup bagus gitu ya, yang hijaunya agak legam gitu, yaitu daerah Amazon di Afrika, itu dekat Zaire nggak salah, dengan daerah Indonesia. Nah, kalau kita lihat Indonesia ini hampir keseluruhan Nusantara ini warnanya legam gini ya, kayak kulit saya ini hitam begini. Nah, ini yang membuat kecepatan tumbuh di Indonesia itu tidak bisa disaingi oleh daerah lain. Hanya daerah-daerah di Nusa Tenggara yang nggak terlalu ya. Oke, ini beberapa biobased industry yang kita udah kenal. Yang dulunya Belanda monopoli rempah-rempah, kemudian setelah dia mulai bangkrut tuh ya, dia mulai mengembangkan tanaman-tanaman dari luar. Awalnya dia bikin Preanger stem cell. Sebelum dia bikin kultur stem cell itu ya, tanam paksa. Dia mulai mengembangkan kopi segala tuh di daerah Priangan. Kok namanya, nah nama saya ya, ada pri-nya ya. Boleh ya? Bagus, bagus, bagus. Ya, nah di situ dia belajar tentang bagaimana membuat perkebunan yang bisa bersifat seperti supplier secara terus-menerus. Gitu. Makanya pada saat 1800 tukeran dengan pemerintah Belanda, jadi Hindia Belanda, yang dikembangkan oleh Hindia Belanda itu adalah tanam paksa. Itu adalah pembesaran atau scale up dari Prenger stem cell. Saat itu tanaman-tanaman dari luar negeri diambil dan dicoba untuk ditanam di Indonesia. Alhamdulillahnya ternyata di sini semuanya bisa. Saat itu ada Jung Hoon ya, yang dia memberikan satu masukan yang sangat bagus bahwa ternyata karena kita ini iklim tropis, harusnya hanya tanaman-tanaman yang di daerah panas yang bisa di sini. Tapi untuk tanaman-tanaman yang di daerah mulai subtropis begitu bisa, asal datarannya di tempat yang lebih tinggi, di elevasi yang dataran tinggi misalnya, seperti itu. Maka mulailah teh itu dibangun di daerah-daerah yang kayak Puncak, Pangalengan gitu ya. Dan karet, tebu, kelapa sawit juga dibawa gitu ya. Cina juga diambil di sini, bahkan Indonesia sampai saat ini punya pabrik terbesar di dunia untuk Cina ya. Nah, saat itu juga muncul essential oil. Ada Heine ya, dia yang membuat buku tentang tanaman-tanaman esensial di Indonesia. Tanaman-tanaman minyak ya, baik minyak yang nabati maupun minyak esensial. Ini ada nilam, kayu putih, kenanga, kapulaga, sewangi, ketumbar, melati, mawar itu ya, lawang, ylang-ylang, cendana, gaharu, akar bawang, banyak sekali. Sampai ada saat ini aja sampai masih ada 30 punya kita ya. Nah, salah satunya yang paling ini adalah nilam. Nilam ini dipakai untuk menggantikan ambergris. Ambergris itu sperma ikan paus. Ini fungsinya itu sebagai pengikat kalau di parfum. Nah, fungsi minyak nilam ini susah digantikan. Fungsi pengikat itu harus ada. Makanya minyak nilam ini, patchouli oil ini, istilahnya daerah Aceh segala itu sangat-sangat besar sebenarnya ya.
tapi kita sempat hancur-hancuran namanya karena kualitasnya kurang bagus. Sehingga terpaksa kita jual tuh nggak bisa langsung sekarang ini. Gitu. Nah, selain untuk parfum, minyak essential oil ini juga kan dipakai untuk pengobatan, ya. Makanya harganya mahal. Selain itu juga untuk pewangi ruangan yang pakai dupa gitu ya, seperti macam dupa seperti itu untuk daerah-daerah yang Timur Tengah segala itu sangat-sangat terkenal. Bahkan sejak dulunya ada daerah Mesir ya yang menggunakan produk-produk kita ini sebagai pengawet untuk mayat ya dari daerah Barus itu. Jadi pada saat sekitar 5.000 sebelum Masehi gitu, 4.000 sebelum Masehi itu kapur Barus. Barus itu nama di daerah Sumatera ya, itu kapur Barus itu udah dijual belikan sampai ke Mesir gitu. Artinya di Indonesia ini atau di Nusantara ini udah ada pemasoknya gitu. Nah, kemudian ada lagi minyak nabati. Minyak nabati ini bukan sekedar beda lagi dengan essential oil. Essential oil itu biasanya dia mudah menguap. Kalau minyak nabati ini yang biasanya kita pakai buat goreng-goreng gitu ya, buat minyak urut gitu ya. Tapi urut bukan urut goreng peda gitu ya. Ini minyak urut buat ngurut yang eh, apa namanya kesehatan. Nah, ini ada CPO. CPO kita pasti udah tahu. Ada oleopine resin. Oleopine resin ini getah pinus. Ini seharusnya bukan minyak nabati ya. Tapi ini salah satu yang kita jarang lupa gitu dengan oleopine resin. Ini dia seperti CPO juga. Dia punya satu pohon industri sendiri. Itu bisa jadi gondorukem, bisa jadi bahkan nanti bisa untuk paracetamol segala banyak ininya. Sayang kita kurang. Ya, terus ada minyak kelapa, minyak jarak, minyak nyamplung. Minyak jarak ini castor oil ya, beda dengan minyak jarak pagar. Castor oil ini biasanya dipakai untuk medisin. Ini kalau nggak salah saat ini Kimia Farma yang punya perkebunannya. Minyak nyamplung. Nah, ini minyak nyamplung ini sebenarnya kita kenal dalam bentuk mereknya minyak kutus-kutus. Yang sekarang terkenal itu ya, banyak itu sebenarnya salah satu ingredients-nya minyak nyamplung. Dan Indonesia punya banyak lagi. Ada pongam, ada yang dia tidak bisa dimakan, seperti minyak nyamplung juga, tapi minyak jarak juga nggak bisa dimakan, tapi dia sangat berguna karena ingredients-nya itu di dalamnya. Kemudian kayu. Kayu itu boleh dibilang pada saat Indonesia merdeka, Indonesia ini dibangun dengan menjual kayu. Ya. Perusahaan-perusahaan yang sekarang cukup besar itu rata-rata dia punya keterkaitan dengan pengusaha kayu pada zaman kemerdekaan. Ada kayu jati, merbau. Merbau ini daerah hanya di daerah tertentu, nggak salah endemik ya, kayu endemiknya Indonesia ini. Meranti, sana keling yang hitam gitu ya, mahoni, trembesi, ulin. Ulin ada ulin yang Kalimantan yang agak merah dengan ulin hitam, kayu hitamnya Sulawesi ini yang kalau di dua-duanya ini kalau di air malah makin keras. Masih banyak lagi. Terus bahan bakar nabati. Ini bahan bakar nabati kita udah sering dengar ya. Saya mau cerita sedikit tentang bahan bakar nabati. Nah, ini adalah minyak. Oleokimia itu adalah tadi dari minyak nabati. Minyak nabati dan minyak hewan harusnya ya. Tapi di Indonesia semuanya dari minyak nabati. Minyak oleokimia Indonesia ini saat ini masih dibiayai oleh sawit risetnya. Jadi oleokimia ini tidak harus sawit. Oleokimia ini bisa seluruh minyak nabati itu bisa jadi oleokimia. Tapi saat ini yang siap untuk dibisniskan itu sawit. Masalahnya di situ. Kita harus pelajari bagaimana caranya sehingga minyak nabati yang lain tuh bisa diangkat juga. Jangan sawit terus-terusan gitu kan.
Kenapa sawit ini bisa jadi satu contoh yang bagus bisnisnya? Kira-kira seperti ini. Kalau sekarang kita pengen membuka toko, kita tuh nggak susah-susah lagi ya, asal punya duitnya, misalnya begitu. Nanti terus kita panggil aja itu franchise-franchise itu ya. Coba Anda kasih ini deh, penjelasan ke saya kalau buka toko seperti apa, gitu kan. Nanti mungkin dia bisa di ini kan. Ini kalau di daerah Bapak yang paling bagus itu adalah posisinya kalau di daerah sini Pak, di jalan sini seperti itu. Udah kasih ini proyeksinya segala, terus bagaimana cara penjualannya. Nanti kami yang training pelayan ini apa operatornya segala ya, shopkeeper-nya segala gitu. Jadi kita cuma butuh duitnya aja, nanti dicarikan tempatnya segala. Atau kita punya tempat dan punya duit gitu. Hanya itu aja. Nah, sawit itu kayak gitu. Kalau misalkan kita tertariknya, saya pengen dong, ini sawit, berapa sih harganya? Gitu. Itu dengan mudahnya kita bisa ke dinas perkebunan. Kalau daerah sawit di mana Pak ya? Gitu. Jadi di dinas ini ada banyolan yang agak nyelekit gitu ya. Kalau petugas dari kehutanan itu dia bilang kita udah jagain hutan makin gundul aja makin kecil gitu. Kalau perkebunan sambil leha-leha doang itu kebun makin banyak. Itu karena menariknya salah satunya sawit ini. Nah, kalau misalkan kita bisa membuat untuk yang mau menjadi membuka kebun untuk di Indonesia itu eh, istilahnya servisnya itu udah sedemikian rupa sehingga cuma perlu bawa duit, kami yang siapkan semua kebutuhan tentang studinya, apa segalanya, bibit segala, kami siapkan semuanya. Ini hebatnya, kalau bisa seperti itu. Nah, hingga saat ini, sawit ini memproduksi minyak nabati terbanyak per hektar. Kalau kita tahu dulu yang menang, yang menguasai pasar itu minyak kedelai. Tapi kemudian pada saat sawit ini mulai naik, itu 2006, sawit ini udah menguasai. Kenapa? Karena ini salah satu contoh aja, salah satunya sawit. Di luar negeri, di daerah negara subtropis, penghasil minyak itu biasanya berupa semak. Sedangkan di Indonesia, penghasil minyak itu pohon. Jadi dia bisa memproduksi lebih banyak. Ya, pohon berkayu gitu ya. Nah, contohnya aja, kalau misalkan kita pakai minyak di sana ya, minyak kedelai misalnya gitu. Paling mereka kapasitasnya cuma 1,5 ton per hektar per tahun. Kalau di Indonesia, contohnya sawit aja, itu dibiarin, itu bisa 4 ton per hektar per tahun. Jadi pada saat tahun 2000-an itu, si kedelai, pembukaan perkebunan barunya itu jauh lebih besar daripada sawit. Tapi kita dengan intensifikasi, dengan merawat, itu bisa jauh lebih tinggi. Bisa sampai 6 ton per hektar per tahun. Bahkan dengan bibit yang bagus bisa 10. Dengan pupuk yang baik bisa 12. Saat ini bahkan sudah ada bibit prototipe perawatan gitu ya, pemeliharaan yang sampai hampir 20 ton per hektar per tahun. Jadi daerah Indonesia ini memang berpotensi sebagai penyuplai gitu. Nah, tapi masalahnya proses untuk millingnya, membuatnya itu masih pakai teknologi kolonial. Kalau kita pernah lihat gitu ya di pabrik kelapa sawit, itu direbus sampai berapa kali dinaikkan temperaturnya, harus turunkan lagi, naikkan temperatur, turunkan lagi. Setelah diteliti, ternyata itu nggak ada hubungannya dengan berapa banyak minyak yang bisa kita ambil. Itu karena pada saat teknologi itu dibuat, Eropa itu lagi baru belajar tentang higienis. Semua disteril. Mereka takut dengan wabah itu. Sehingga ke Indonesia pun yang namanya minyak buat dimakan harus steril. Gitu. Tidak diperlukan pembuang-buangan energi sebesar itu. Nah, ini salah satunya. Tapi masalahnya untuk oleokimia, Indonesia ini nggak punya teknologi skala komersialnya. Kita bisa bikin crude oil-nya. Crude oil-nya itu cuma tinggal di-press juga keluar. Gitu. Tapi untuk membuat jadi oleokimianya,
menjadi intermediate produknya itu nggak punya teknologinya. Kita selalu beli. Masalahnya. Padahal ini udah dari sejak zaman Belanda kita punya minyak nabatinya. Oke, jadi saya cerita sedikit tentang bahan bakar nabati. Kita tahu ada biodiesel dari minyak lemak nabati itu biodiesel FAME. Tapi nanti akan ada biohidrokarbon, yaitu biogasolin, bioaftur, green diesel. Bioaftur ini yang kemarin dipakai untuk CN235 ya, dicoba untuk terbang. Kemudian biogasolin ini nanti biogasolin, bioaftur, dan green diesel ini nanti akan identik dengan si BBM. Beda dengan biodiesel yang FAME, fatty acid methyl ester. Itu hanya bisa ditambahkan. Sampai 30% itu boleh dibilang maksimum untuk mesin-mesin diesel tanpa modifikasi. Gitu. Kecuali kalau misalkan produsennya sudah menyesuaikan, dia bisa naik lagi sampai 40%. Tapi nggak bisa 100%. Itu harus rombak, gitu, istilahnya. Nah, kemudian dari gula dan pati. Jadi, satu pohon itu bisa menghasilkan lemak nabati, bisa ada yang menghasilkan gula dan pati, kayak misalnya sagu, atau gula itu tebu, misalnya gitu ya. Ini dulu disebutnya sebagai bioetanol generasi 1. Tapi ini bersaing dengan makanan, seperti dari singkong gitu ya, itu bersaing. Nah, nantinya akan ada bioetanol generasi 2, itu dari selulosa, dari si pohonnya itu. Ya, sehingga tidak bersaing dengan makanan. Di future itu ada mikroalga. Nanti kita akan lihat mikroalga itu di Indonesia bagus nggak sih, gitu ya. Dari mikroalga ini bisa dihasilkan juga bioetanol, biodiesel, biohidrokarbon, itu juga. Kemudian ada lagi biogas. Indonesia punya biogas. Ini biogas kalau dibagusin bisa jadi biometan. Nanti bisa juga kita produksi bio LPG dari pembuatan biogasolin salah satunya. Kemudian biochar. Biochar ini arang, seperti arang dari selulosa atau kayu ya. Sebetulnya bahan bakar nabati ini satu-satunya energi non fosil yang paling available saat ini untuk mengganti BBM, BBG, dan batu bara. Kenapa Indonesia ini nggak bisa lepas? Nanti kita akan lihat berdasarkan geografinya. Oke, setelah ini saya mungkin mau nakut-nakutin dikit. Apa ini? Ini adalah hasil IP saya pada semester 2 di ITB. C semua. Ini yang dikotakin, yang paling penting dikotakin. Jadi yang satu ini C-nya 16, sebutnya palmitik. C-nya 16. Yang di bawah C-nya ini ada 15. Ntar saya hitung dulu, bener nggak? Bener lah, pokoknya. Kira-kira benar. Nah, kalau kita melihat, ini sebenarnya palmitik ini sebenarnya diesel fuel yang dia terkontaminasi dengan yang di kotakin ini. Kalau kotaknya ini saya buang, harusnya dia bisa menjadi diesel fuel. Gitu. Identik. Jadi solar. Kemudian asam lauratnya C-nya 12. Ini kalau misalkan saya hilang ini COO-nya, dia bisa jadi C11. Gitu. Ini jadi aftur ini. Kayak gitu. Nah, ini yang dibuat di ITB ya, katalis-katalisnya, sehingga bisa menghasilkan green diesel, bioaftur, sama satu lagi nanti biogasolin. Kalau biogasolin dia ada sedikit bedanya. Ini yang dicari adalah yang C-nya itu ada double. Nanti dia dipotong di daerah situ. Jadi kalau kita mau menghasilkan C berapa, itu tinggal cari double-nya di mana, ikatan double-nya. Itu mudah dipotong di situ. Ternyata begitu, gitu ya. Nah, ini nanti bisa menghasilkan C9 dan C8. Nanti dia kalau misalnya kita siklik, dibikin siklik jadi kayak benzen gitu ya, puter gitu, itu nanti dia bisa jadi bensin beroktan tinggi. Dan di prosesnya juga kita dapat LPG. Kayak gitu. Ini banyak, dan minyak-minyak ini banyak sekali di Indonesia ini.
bukan cuma CPO gitu. Tetapi yang bisa membiayai risetnya itu yang punya duit CPO. Makanya sekarang CPO dulu yang maju gitu. Tapi teknologinya nanti bisa dipakai di semuanya. Nah, ini warisan ketiga. Wah, udah kelihatan nih SD Impress. Apa lagi hubungannya SD Impress dengan warisan itu kan? Ya, ini. Jadi ternyata perlu seorang profesor di MIT untuk menggambarkan betapa pendidikan dasar yang dulu dibangun di tahun 73, 78 ini saat Indonesia dapat keuntungan banyak ya dari minyak bumi, itu sebesar 61.000 SD Impress, itu membuat anak-anak usia 2 sampai 6 tahun, dia dapat waktu lebih banyak untuk belajar, mendapat pendidikan. Ya, seperti itu. Nah, Profesor MIT ini, Esther Duflo, ini barengan sama suaminya dia dapat juga. Jadi 3 orang. Ya, tapi yang meneliti soal SD Impress ini Bu Esther ini aja. Dia yang paling muda gitu. Dia bikin studi di tahun 2000 tentang bagaimana pengaruh eh, pendidikan dasar secara besar-besaran itu terhadap ekonomi. Ternyata pendidikan dasar itu sukses meningkatkan perekonomian. Bahkan dari apa yang dikeluarkan, membangun SD Impress, guru-gurunya segala macam, itu ternyata masih ada keuntungan tuh lebih laba gitu ya. Labanya itu 6,8 sampai 10,6%. Ya, ini yang membuat kita teringat bahwa dulu pada saat Arab lagi terpuruk-terpuruknya, Nabi itu pertama kali disuruhnya itu adalah belajar. Ya, dan di sini apa istilahnya? Terbukti ternyata butuh seorang ahli pemenang Nobel untuk menyatakan bahwa ini penting, pendidikan itu penting. Seperti kata siapa? Imam Syafi'i ya. Kalau merasa berat dengan mahalnya pendidikan, maka bolehlah merasakan mahalnya kebodohan. Bilang gitu. Ya, dan ini ada satu yang perlu kita sadari ya. Ini ada Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Oke, sini ada yang mirip dengan bismillah. Tapi bedanya kalau bismillah nggak ada alifnya. Jadi di sini kabar-kabari dari yang sudah meneliti tentang huruf ba sampai jadi disertasi, kalau ba ada alifnya di sini, ini artinya prosesnya panjang. Kalau nggak ada alifnya, ini segala. Jadi kalau bismillah itu saat itu juga langsung. Tapi kalau bismi robika yang di sini, ini proses belajar ini nggak baca sekarang terus pinter sekarang gitu. Gitu. Nah, ini yang perlu disadari. Jadi memang pada saat Inpres itu dibangun tahun 70-an, kerasanya itu mungkin baru tahun 80-an. Perlu beberapa tahun untuk merasakan hasilnya. Kita yang sekarang di sini perlu beberapa tahun mengenyam pendidikan di Tutekdung, baru bisa bilang tentang teknologi misalnya ya, tentang bisnis, tentang seni gitu ya. Ada waktunya yang harus dijalani dulu. Ini satu yang ini. Kemudian warisan yang kelima ini masalah distribusi, transportasi, dan komunikasi. Kalau bilang masalah itu biasanya dianggapnya persoalan. Padahal belum tentu. Masalah itu hal, topik gitu ya. Bisa positif, bisa negatif. Bisa positif buat saya, bisa negatif buat orang lain gitu ya. Seperti hujan gitu kan. Hujan mungkin buat petani positif, buat orang yang mau jalan-jalan jadi menyulitkan misalnya seperti itu. Tapi hujan itu hanya masalah bukan persoalan.
Kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau sama kita dilihat, Indonesia ini sebetulnya panjang ternyata. Panjang dan lebar, itu mungkin ya. Ini kalau di posisi normalnya, yang paling bawah, yang biru ya, belah kiri, ini kita pindahkan ke daerahnya Cina, karena dunia melengkung gitu ya, jadi ini agak terdistorsi gitu, itu kira-kira dia sepanjang dari Jepang ke Cina. Kalau di Rusia, ini kira-kira dia hampir sepanjang Rusia lah. Gitu. Kalau ditaruh di Eropa, kita lebih panjang dari Eropa. Gitu. Kalau di Amerika, kita bisa lebih panjang walaupun nggak sampai Hawaii gitu ya. Kita bisa lebih panjang. Mungkin Alaska, kalau dengan Alaska masih kita kalah gitu ya. Nah, ini membuat Indonesia ini punya masalah distribusi yang menarik. Ini distribusi BBM paling rumit sedunia. Untuk menyuplai satu daerah, itu kapalnya muter-muter sana sini. Luar biasa deh. Hebat. Nah, masalah-masalah seperti ini itu nanti harus kita lihat. Ini ternyata masalah distribusi itu nggak bisa kita cuma mengandalkan satu cara. Ya. Pola distribusi energi itu rata-rata negara kontinental itu centralized. Dia punya PLTU gede lah, minyak besar lah, kemudian tinggal didistribusikan dari kilang dan PLTU gitu ya, pembangkit-pembangkit seperti itu. Tapi di Indonesia nggak bisa. Kita harus gabungan antara centralized system dengan distributed system. Kalau centralized itu kita bisa pakai untuk di pulau-pulau besar. Seperti PLTU yang sekarang udah teknologinya udah besar, supercritical itu 600 megawatt sekali buat. Kalau yang ultra supercritical itu 1000 megawatt, 1 gigawatt. Gitu ya. Mungkin bisa di Jawa. Tapi kalau di daerah-daerah yang kabupaten kepulauan nggak mungkin masuk. Gitu. Maluku misalnya. Nggak bisa. Gimana mendistribusikannya. Tapi kita juga perlu yang distributed system. Jadi produksi energi kapasitas kecil dengan sumber daya energi lokal. Sumber daya itu bisa fosil, non fosil gitu ya, untuk kebutuhan lokal dengan teknologi yang ekonomis, yang skala kecil. Jadi bisa pembangkit listrik non fosil skala kecil, bisa kilang mini untuk crude, ya misalkan di daerah-daerah penghasil, langsung di situ gitu ya. Kemudian bisa juga bikin pabrik bahan bakar nabati dari biomasa di lokal gitu ya, kira-kira. Telekomunikasi yang sebelah kiri ini salah satu warisan kali ya dari rektor kita ya, jagoan elektro Pak Iskandar Ali Syabana, yang bisa bikin PSN ya, satelit yang udah nggak kepake dimanfaatkan lagi walaupun bentuk orbitnya jadi kayak angka 8 gitu ya. Dimanfaatkan lagi, hebat itu memang. Nah, kemudian ini yang sebelah ini adalah Palaparing. Ini masalah telekomunikasi ini mungkin sekarang kita baru menyadari gitu ya. Susah amat ya kalau misalnya kita ke daerah-daerah terpencil itu. Tapi kalau kita lihat peta yang tadi, kemaharajaan itu, mereka bisa sampai ke ujung Nusantara itu gimana cara koordinasinya? Kok tahu gitu ya, ini harus diginiin, harus begitu gitu. Nah, ini kearifan lokal. Kemudian transportasi dan logistik. Yang sebelah kiri ini impiannya atau ininya Pak Habibie ya, konsepnya Pak Habibie. Pakai pesawat-pesawat kecil. Ini contohnya N219 gitu ya. Yang kanan ini ground effect vehicle ya, ground effect vehicle. Ini dibuat oleh tim aerokrasi yang dibiayai oleh Pak Iskandar Ali Syabana waktu itu jadi rektornya. Jadi dua-duanya itu punya visi ya, visi untuk
menghubungkan wilayah Nusantara itu dengan teknologi aeronautics lah. Walaupun yang ini nggak terbang beneran, yang sebelah kanan ini nggak terbang beneran. Dia cuma sedikit di atas air. Gitu. Nah, ini bagus nih buat tol laut. Kita lihat tol laut yang benerannya. Oke, yang kelima ini warisan negara kepulauan. Ini sengaja saya tulis di sini ada deklarasi Juanda ya. Nah, deklarasi Juanda ini yang bikin ini dari IATK. Jadi saya taruh di sini gede-gede gitu ya, sekalian promosi gitu. Kalau ada yang beli, Bu Anies ada di sini nggak? Kalau ada yang mau beli Bu Anies. Nah, ini adalah Indonesia tahun 1958. Saat itu Indonesia lagi sedang konfrontasi dengan Dwikora ya. Udah Dwikora belum ya? Pokoknya kita udah ini Trikora ya. Kita udah memperjuangkan Irian Barat saat itu ya. Pada saat itu yang berlaku itu adalah wilayah laut itu hanya 3 mil dari pantai lah, kira-kira begitu. 3 mil dari pantai. Sehingga kalau misalkan ini tanpa adanya deklarasi Juanda, Indonesia tuh jadi seperti ini. Lautnya tuh tipis-tipis. Di antaranya itu ada laut internasional. Gara-gara laut internasional ini, Belanda itu bisa bolak-balik aja ngasih logistik ke pasukannya di Irian Barat gitu. Kita mau melarang nggak bisa gitu. Padahal kita lagi sedang konfrontasi sama dia. Gitu. Sehingga pada saat itu, jadi sejak ininya Pak Ali Sastroamidjojo itu dibangun satu panitiaan untuk membuat bagaimana caranya hukum laut Indonesia bisa menguntungkan kita. Nah, saat itu nggak lama setelah itu Menteri Luar Negeri kita yang zaman waktu saya SD kalau ditanya itu Menteri Luar Negeri Pak Mokhtar Kusuma Atmaja gitu. Nah, itu baru lulus. Dia membantu di situ untuk bagaimana merancang undang-undang tentang perairan teritorial Indonesia. Nah, saat itu si perkembangannya ini agak lambat, sehingga sekitar bulan Oktober itu Pak Mokhtar dipanggil sama Pak Chairul Saleh, waktu itu Menteri Veteran ya. Dia gregetan. Gimana caranya ini supaya Laut Jawa itu jadi laut pedalaman. Jadi lautnya kita. Gitu. Wah, nggak bisa. Itu melanggar hukum laut internasional gitu kan, kata Pak Mokhtar. Tapi Pak Chairul Saleh ngotot lah sambil motivasi. Kita harus mikir revolusioner. Oh, zaman itu revolusioner. Kita harus mikir revolusioner. Kalau enggak kita dirugikan. Oh, dimotivasi begitu akhirnya minta waktu. Saya minta cuti 2 minggu gitu, dari tugasnya dia. Saya bikin konsepnya. Akhirnya dibikin konsepnya itu salah satunya dari persengketaan antara Norwegia dengan Inggris yang akhirnya itu tentang perikanan ya. Akhirnya itu diambil bahwa disetujui bahwa kalau narik dari 2 titik pulau itu boleh ditarik garis lurus dan itu bisa jadi wilayah. Diambil dari situ. Kemudian ada pernyataannya kayak nota gitu ya dari Filipina ke Sekjen PBB sama panitia hukum laut. Itu dibilang laut di antara pulau itu, pulau-pulau di Filipina itu menjadi daerah kedaulatan Filipina, katanya begitu. Nah, dari 2 itu akhirnya Pak Mokhtar ini punya keidean konsep itu archipelago, negara kepulauan. Ini yang jadi revolusi besar-besaran dari hukum laut, negara kepulauan. Jadi kemudian bahwa di sini
diambil sama Pak Juanda. Jadi sebetulnya si panitia itu memberikan ini juga rancangan undang-undang. Pak Mokhtar juga bikin rancangan undang-undang. Nah, Pak Mokhtar sendirian gitu ya, hebat ya. Nah, terus tapi di rancangan undang-undang yang kepanitiaan itu Jawa masih jadi laut internasional gitu. Nah, dengan konsepnya Pak Muhtar Sumatmaja, Indonesia ini dibikin jadi Nusantara jadi satu kesatuan. Sehingga di tengah-tengah Indonesia itulah lautnya Indonesia, laut teritorial. Nah, begitu deklarasi dilakukan, protes. Yang protes negara-negara besar. Inggris, Amerika, Jerman, Prancis gitu ya, segala yang ini Australia gitu ya. Sampai Pak Muhtar ini sempat merasa bersalah gitu ya, sampai mengguncang Indonesia dapat kecaman gitu ya. Tapi di motivasi sama Pak Chairul Saleh bahwa itu bagus gitu ya. Itu bagus buat Indonesia gitu. Sampai akhirnya Indonesia itu ini setelah bertahun-tahun diplomasi ya. Ini yang diambil adalah seperti ini. Tahun 82 akhirnya disetujui UNCLOS yang ketiga tahun 82 bahwa di dalam ini ada laut pedalaman. Di dalam kepulauan itu ada laut pedalaman. Kemudian ada 12 mil laut teritorial. Kemudian di exclusive zone ini ada 24 mil untuk contiguous zone ya. Kalau yang di sisanya 200 mil ini dari 24 ke 200 ini itu hanya boleh untuk tapi nggak punya political di situ, dia cuma untuk urusan ekonomi. Baru setelah itu jadi laut internasional gitu. Nah di sini mulai ada istilahnya kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar karena ini ditentukannya dari landas batas kontinen. Nah, itu kan urusannya geologi laut tuh. Gitu. Ilmu-ilmu harus mulai diperdalam gitu. Nah, kemudian ini jadinya Indonesia itu dapat apa istilahnya? Ini yang lebih besar 2,5 kali hanya dengan menetapkan satu diplomasi gitulah istilahnya ya, secara diplomatik aja gitu. Nggak ada pertempuran segala atau kita dapat lautnya gitu, enggak. Hanya dengan diplomasi. Luas wilayah kita sampai 2,5 kali lipat dari sebelumnya. Dampaknya ini ya, kita punya ini yang lebih besar. Yang kedua, ada konsep negara kepulauan. Konsep negara kepulauan itu membuat negara-negara yang bentuknya kepulauan itu dia bisa punya laut pedalaman. Dulu nggak ada seperti itu. Nah, terus dia mengubah peraturan batas laut secara internasional. Garis batas landas kontinen itu jadi jadi tolak ukur ya untuk ininya gitu. Nah, dan gara-gara deklarasi Juanda ini, Indonesia sebenarnya bukan lagi negara kepulauan. Negara perairan yang memiliki ribuan pulau. Lautnya lebih besar daripada pulaunya. Ya, nah, ini di sini sebetulnya kita harus mulai berpikir berbeda. Kita ini punya laut yang sangat besar dengan pulau-pulau gitu. Sekarang kan kita ini negara kepulauan yang punya laut yang luas gitu. Nah, gara-gara kita nih, akhirnya negara-negara kepulauan itu bisa menyatakan diri sebagai negara kepulauan. Dan mereka bisa dapat keuntungan besar dari perjuangan kita menggolkan UNCLOS itu tahun 82. Oke. Nah, ini lagi. Biasanya kalau kita tahu kita ini di antara dua benua. Saya mau cerita yang kedua lagi. Nusantara kan disebut di antara dua benua dan dua lautan ya. Saya mau cerita tentang di antara dua lautan. Ini ayat-ayat laut yang saya ambil dari Pak Agus Jamil. Ini Indonesia ada di sini ya. Pasifik sama Samudra Hindia. Ini surat Ar-Rahman ya. Bisa dibaca, ini dua laut yang mengalir yang kemudian bertemu. Ini ada kalimat yang sangat khasnya. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Itu.
Dari keduanya keluar mutiara, marjan. Marjan itu ini ya, perhiasan ya, ini ya. Dan nikmat Tuhan itu mendustakan. Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di laut bagaikan gunung. Maka nikmat Tuhan kemanakah yang kamu dustakan. Oke, kita mulai dari yang atas. Ya. Dua laut yang pertemuan dua laut. Nah ini. Ternyata Indonesia ini dilewati oleh aliran arus hangat, air hangat. Jadi ini setiap waktu mengalir terus mengalir. Besarnya sekitar 15 juta meter kubik per detik. Itu setara dengan 10 kali aliran seluruh sungai di dunia. Karena arusnya hangat, dia bawa banyak macam-macam. Itu dia ada arus laut lah, udah jelas ya namanya juga arus laut, ada pasang surutnya, ada ombak, ada biota-biota alga, ikan, terus ada potensi oteknya gitu ya. Nah ini kita mungkin kurang menyadari hal-hal seperti ini karena di seluruh Indonesia tuh lautnya hangat gitu. Beda dengan Amerika. Amerika ini kalau pengen yang hangat ya dia harus ke apa istilahnya daerah Los Angeles gitu. Di tempat lain lautnya belum tentu hangat gitu. Itu. Nah, kalau di Indonesia semuanya hangat. Di New Zealand dapatnya harus dingin. Nggak cocok dipakai untuk berenang-berenang gitu. Kira-kira seperti itu. Ini ya. Nah, ini global conveyor belt. Oke. Kemudian yang Alfurcon, dia ini tentang dua laut yang mengalir berdampingan. Yang tawar lagi sedar, yang lain asin lagi pahit. Dijadikan antara keduanya dinding batas yang menghalangi. Ya, ini yang mau saya ambil itu adalah ada dinding batas yang menghalangi. Ternyata Indonesia ini seperti tanggul raksasa antara dua lautan. Lautan Pasifik dan Lautan India. Tadi ada aliran arus itu ya. Kalau misalnya ada tanggulnya, artinya dia akan mengendap sebagian besar, baru kemudian akan ngalir. Sisanya akan ngalir. Ya, ini kalau dilihat seperti ini, ada Palung gitu ya. Terus ini Sulawesi, Jawa dan Kalimantan ini deketan gitu. Ini karena paparan Sunda nih, gitu ya. Ada Miangas yang dekat Filipina, ya. Terus ada Lautan Pasifik, langsung ke bawah ya, Lautan Pasifik. Terus Indonesia ini berada di antara batas dua laut, ya lautan lebih, Oke, lautan dalam dan terluas di dunia, menjulang bagaikan benteng yang memisahkan dua lautan. Berkahnya 70% jenis terumbu karang ada di Indonesia. 50% jenis ikan di dunia ada di Indonesia. Itu enak banget soalnya. Kenapa? Tadi kayak tempat pemijahan. Wah, berkembangnya ikan-ikan. Ini ikan-ikan mahal, skicek, ikan bluefin gitu ya. Bahkan ikan paus juga memijahnya nih di daerah Laut Banda. Nah, yang di KKP, yang di biologi laut kasih tahu lah. Ini ada daerah wisata ikan paus ya di daerah Nusa Tenggara ya. Nah, ikan-ikan mahal dari sini. Terus ini kita berada di poros ekonomi global, poros ekonomi global yang Mas lewat di Selat Malaka ini yang disebut tol laut ya, Sea Highway. Jadi tol laut itu memang ada ternyata, Sea Highway. Ini boleh dibilang daerah penentu, daerah energinya dunia itu di sini. Energi dunia di sini. 15 juta barrel oil per day itu ditransfer antara daerah-daerah antara jalur ini gitu. 50% kapal di dunia itu lewat jalur sini. Jadi kalau ngecek di ini sangat-sangat adat gitu ya di Indonesia ini. Kemudian ini surat An-Nahl. Dia yang menundukkan lautan
agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar. Nah, dibilangnya ikannya. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Ternyata makanan yang lembut, enak dagingnya itu justru dari ikan. Orang Jepang sampai cari-cari gitu ya. Ada anggur laut, ada scallop, segala macam. Jadi sebetulnya daging yang segar itu, daging yang lembut dan segar gitu ya, itu di lautan itu banyak banget. Gitu. Oh, sorry. Oh ya, kita lanjut aja. Nah, ini adalah dari kapal ya, pengangkutan kapal. Jadi kalau di darat mungkin kita punya batas ya, batas beban angkut gitu yang bisa diini oleh jalan. Kalau di laut mah kan nggak ada ya. Selama dia nggak tenggelam ya dia ditampung aja sama laut gitu. Ini adalah dari surat Yasin juga ya. Dan satu tanda bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Kami ciptakan juga untuk mereka hutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Nah, ini yang ngangkut peralatan-peralatan. Nah, ini yang ngangkut logistik. Gedenya segini, misalnya Evergreen itu ya. Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, ini yang Ar-Rahman tadi itu ya. Ini kalau kapal ini dijejerin jadi kereta api, jadinya sekitar 160 km. Kereta apinya, gitu ya, panjangnya. Kalau pakai kapal, sekali angkut, selesai. Gitu. Nah, ini salah satunya. Baik, ini penutupnya. Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh dia maha penyayang terhadapmu. Itu surat Al-Isra ayat 66. Kenapa ayat-ayat ini saya tampilkan? Karena di Arab zaman itu bukan daerah laut. Berarti ayat-ayat ini cocok sekali buat kita. Itu. Ini yang mau saya angkat bahwa ada konsekuensi dari kita memiliki daerah laut yang luas akibat deklarasi Juanda. Kita harus mensyukuri ya. Salah satunya adalah dengan tetap berinovasi. Oke, saya cukupkan dulu sharing saya. Maaf terlalu lama. Mudah-mudahan tidak membosankan. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Mangga, silakan. Ya, terima kasih Kang Bri. Alhamdulillah sangat menarik ya. 1 jam pas materinya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan mungkin buat teman-teman 95 yang ingin bertanya. Bisa langsung open mic. Assalamualaikum Kang Bri. Waalaikumsalam Kak Lukman. Mau tanya tadi, penasaran mengenai yang sawit tadi, dengan skala industri yang sangat besar, kenapa proses mil sawitnya nggak ada perkembangan ya? Sama juga kenapa kita nggak bisa memiliki teknologi pengolahan skala komersial gitu? Apa sedang dikembangkan atau? Betul. Ya, Ini kita juga apa istilahnya ya, Mas Lukman ya. Mas Lukman kan di Malaysia ya, gitu ya. Ini kan iya. penghasil sawit terbesar yang kedua setelah kita gitu kan. Sama-sama lah kita ini tuh kan, kira-kira gitu ya sebetulnya. Nah, karena sebetulnya kita nggak bisa dapat teknologi secara utuh kecuali kita mengusahakannya sendiri. Sebetulnya begitu. Jadi alih teknologi itu nggak akan terjadi kecuali kita yang nyuri, kira-kira begitu. Nah, untuk bisa membuatnya itu masalahnya kan ada kesiapan teknologi ya, tingkat TRL ya, teknologi readiness level itu. Kalau di
riset itu paling hanya TRL 3 aja. Begitu udah masuk ke TRL 4, ini biayanya besar. Biasanya harus ada bantuan. Nah, tapi sawit ini sudah menghasilkan, ada duitnya. Selama ini kita sudah berhasil dapat duit kok, gitu kan istilahnya. Kenapa kita harus merubahnya? Sudah cukup Enak puas kan? dengan keadaan sekarang ya. Nah, makanya ada BPD PKS sebetulnya. BPD PKS ini fungsinya ada 3. Pertama, itu adalah mensubsidi si biofuel agar bisa masuk ke tingkat ekonomisnya si BBM. Itu. Nah, yang kedua, dia menyiapkan bibit untuk meremajakan si sawit. Yang ketiga, itu untuk riset. Nah, risetnya tentang sawit. Tapi ini panitia seleksi teknologinya itu, proposal teknologinya itu orang-orang ITB juga gitu kan, salah satunya. Salah banyak dosen-dosen ITB gitu. Mereka sengaja cari teknologi-teknologi yang diangkat dikembangkan itu teknologi yang bisa dipakai tidak hanya untuk sawit. Jadi biarin sawit yang biayai, tapi nanti ini bisa dipakai buat yang lain. Nah, cuma sayangnya BPD PKS ini dia itu masih sebenarnya ini khusus ya, ini khusus dia di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Industri segala itu bareng-bareng. Cuma sayangnya proposal teknologi itu selalu masih mikirnya ke teknologi lama. Kalau tadi saya cerita tentang biodiesel yang FEME, fatty acid methyl ester, padahal kita udah melangkah ke yang identik tadi itu, yang biogasolin, bioaftur segala macam. Nah, universitas-universitas di luar Jawa lah boleh dibilang, mereka masih mikirnya ke teknologi lama. Gitu. Jadi terpaksa lambat untuk harusnya kan dengan dana yang besar ini punya banyak universitas kita bisa cepat ya, ada banyak yang ngerjain. Sayangnya pola pikirnya masih belum ke sana, visionnya itu masih belum. Ini yang susahnya. Maka ada gap antara ITB, universitas 5 universitas utama dengan universitas-universitas di luar. Akibatnya ITB dan yang lainnya nyantol di sana supaya bisa mengembangkan teknologi yang future gitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini sangat panjang. Yang kita dapat biogasolin itu penelitiannya udah hampir udah lebih dari 20 tahun mungkin. Arah ke sananya itu biogasolin segala macam itu. Sejak tahun 2006 dicanangkannya pakai peraturan presiden kalau nggak salah. Bahwa kita akan ini. Itu yang tadi istilahnya untuk yang generasi yang masih pengen instan susah itu. Generasi itu kita harus mau istilahnya ya sabar untuk belajar itu sih masalahnya. Insya Allah kita coba untuk ngarah ke sana, cuma waktunya memang masih agak panjang. Jadi proses millnya sekarang masih butuh energi yang tinggi ya Kang ya? Ya betul, energi yang tinggi. Jadi nantinya itu sedang dibangun juga. Ini baru pilot plant, baru sampai pilot plant. Satu lagi ya. Itu teknologi yang lain. Tapi dibangunnya bukan untuk menghasilkan CPO. Itu untuk menghasilkan IVO, Industrial Vegetable Oil. Itu sehingga nanti ini CPO yang tidak bisa dimakan karena fatty acid-nya atau asam lemaknya terlalu tinggi. Itu biar langsung jadi BBN aja. Itu nggak usah lewat CPO dulu, lewat minyak goreng dulu, baru nanti jadi BBN gitu ya. Langsung aja dari situ gitu. Supaya harganya lebih murah dan ini nanti bisa dipakai untuk teknologi ini yang lain gitu. Minyak nabati yang lain, kira-kira begitu. Bismillah, boleh menyampaikan
Enggak. Aduh. Baik, terima kasih Kang Pri nih atas pencerahannya. Banyak hal ternyata warisan-warisan tadi 5 warisan yang disampaikan ya. Baru 5. Iya betul. Mungkin Banyak lagi. bisa digali lebih banyak lagi barangkali ya. Yang alhamdulillah mungkin masih bertahan sampai sekarang ya. Rempah-rempah kita juga termasuk yang terus dikembangkan, apalagi selama perusahaan jamu masih ada ya, mungkin rempah-rempah masih bertahan ya pemanfaatannya. Iya, tadi menarik ketika berbicara tentang lautan gitu ya. Saya termasuk orang Kuningan yang tidak punya laut nih. Kuningan itu daerah pegunungan, jadi tidak merasakan hawa laut gitu ya. Paling harus ke Cirebon yang terdekat gitu ya. Jadi Kuningan daerah pegunungan sehingga adem nih buat mondok Kang Lukman gitu ya. Buat ada Gunung Ciremai gitu. Memang kalau lihat ayat-ayat di Al-Quran kan cukup banyak yang berbicara tentang bahtera gitu ya, tentang laut dengan bahteranya. Banyak sekali ayat-ayat itu, dan mungkin itu yang menginspirasi para dai gitu ya, yang dulu menyebarkan Islam. Indonesia ini kan sangat jauh gitu ya dari pusat kekuasaan Islam, baik awal ketika di Madinah, kemudian Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah dulu, Abbas dan Turki, kan sangat-sangat jauh. Tapi takdirnya Masya Allah bahwa Indonesia ini Muslim terbanyak gitu ya. Paling jauh dari pusat kekuasaan ternyata jumlah Muslimnya terbanyak. Artinya ada proses yang, saya yakin ada proses yang luar biasa. Para dai itu berangkat gitu ya ke ujung timur mungkin ya, kayak sampai ke Indonesia, sehingga hanya memang yang sering jadi ya, dulu ketika Arab itu kan tadi betul bukan negara maritim gitu ya, negara daratan kontinental ya, tapi kan sempat juga hijrah ke Habasyah gitu ya, ada Laut Merah itu. Nah, dulu belum sudah ada kapal saat itu kan, itu masih tahun 600-an mungkin ya, tahun 600-an Masehi sudah ada kapal juga gitu saat itu, memberangkatkan hijrah pertama dari Mekah ke Habasyah gitu, Ethiopia. Nah, hanya memang lihat saya sendiri rasanya, atau mungkin pengetahuan saya yang belum tahu, rasanya kalau dulu mungkin terkenal ya perahu-perahu pinisi apa namanya gitu ya yang terkenal. Tapi sekarang kalau lihat kok kapal-kapal mewah, belum pernah dengar Indonesia punya kapal mewah seperti ya di film Titanic gitu ya, atau yang sekarang yang siap keliling dunia gitu ya. Padahal mestinya dengan negara kepulauan, negara archipelago itu, ya Indonesia yang layak gitu ya, punya kapal-kapal yang keliling dunia sekian miliar biayanya gitu kan, atau minimal bisa keliling Indonesia gitu kan dengan kapal yang nyaman. Tapi sebenarnya belum dengar gitu ya, malah negara-negara maju itu yang memanfaatkan punya kapal-kapal. Apakah karena mahal gitu buatnya, Indonesia tidak mampu gitu kan, sehingga bagi dengan mengelilingi Indonesia saja mungkin butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan gitu ya, sampai untuk bisa keliling Indonesia selain keliling dunia gitu. Nah, artinya saya belum melihat keunggulan apa sungguhnya negeri ini sebagai sebuah negara kepulauan gitu kan, yang bisa menjadi kebanggaan atau memunculkan Indonesia menjadi jawara lah minimal sebagai negara kepulauannya yang memanfaatkan maritim yang luas ini apa. Ini barangkali yang belum saya tahu gitu kan, keunggulan sebagai, selain tadi dari sisi pemanfaatan itunya ya, sisi apa tadi, dari laut ada ikan, ada mutiara dan marjan, ada segala macam. Walaupun itu juga kita belum sehebat negara lain dalam penghasil ikan mungkin ya, karena memang konsumsi ikan
dengan Jepang juga masih kalah mungkin. Ya ini mah sebagai sebuah apa ya, ungkapan saja lah gitu ya. Tapi kalau ada penanggapan bagus juga. Demikian, terima kasih nih, banyak manfaatnya dari Mas Pri nih, banyak terbuka hal-hal warisan-warisan yang memang ya mudah-mudahan warisan ini tidak hilang gitu ya, terus dan bisa dikembangkan sehingga Indonesia menjadi sebagai negara muslim terbesar ya bisa dibanggakan oleh negara muslim di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua dan Kang Raswa. Nih kita mestinya kalau punya beberapa warisan tuh jangan cuma merasa cukup ya. Kita harus nambah terus ya, ngasih lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, masalahnya kembali lagi ke teknologi itu. Saya pernah dapat kesempatan mengakses satu istilahnya galangan kapal di Batam gitu ya. Ternyata memang perkapalan di Indonesia ini kurang kurang digalakkan lah boleh dibilang. Prioritas mungkin ya. Diprioritaskan, itu masalahnya di situ. Jadi hanya yang sekedar apa yang dibutuhkan itulah yang mereka coba untuk produksi. Untuk sampai ke jadi kalau orang bikin tuh kan bisa jadi kayak tukang ya. Tapi kalau orang membuat itu, kalau orang menciptakan tuh kan ada desain ya. Mendesain gitu. Nah, ini desainer kapal kita nih kurang katanya itu. Mungkin insinyur perkapalan ini ya kalau misalnya ya kita lihat aja hampir semua universitas teknologi pasti adalah jurusan sipil gitu ya, misalnya begitu. Tapi perkapalan kayaknya sedikit gitu. Paling yang unggul tuh ITS gitu kan. Yang lainnya itu kurang. Ini yang apa istilahnya tuh kita arah visinya itu ke maritim kurang gitu. Padahal orang sejak Perang Dunia Kedua selesai, itu udah melihat bahwa ini laut harus kita kuasai gitu. Padahal punya Menteri Kemaritiman ya. Menko Malves katanya. Itu sih Kang, betul memang, betul sekali. Itunya. Sayang ITB nggak ada ini ya, nggak ada teknik perkapalan. Walaupun ada teknik kelautan ya. Ada teknik lautan, betul. Betul Kang. Kang moderator masih ada waktu? Silakan, Kang Arya. Ya, turun. Punten ini saya sinyalnya cuma dapat 1. Jadi ingin cek suara dulu, bisa ditangkap dengan baik. Suaranya merdu Kang Arya. Jelas nih. Masya Allah, rekaman insya Allah kalau gitu bulan depan. Alhamdulillah. Ini direkam nggak? Mana nih sampai nggak ada sinyal. Iya, gini tadi Mas Pri dengan apik sekali mengatakan kalau segala sesuatu itu ada tingkat kesiapterapan teknologinya ya, RTL tadi itu kalau bahasa aslinya. Dan tadi juga sempat disebutkan di awal, walaupun kita itu sudah banyak penelitiannya, tapi mungkin dari sisi pengambil kebijakannya masih menggunakan framework kolonial, jadi belum bisa scale up gitu ya. Nah, kalau dibalik bagaimana ya? Tadi dikatakan bioaftur yang dipakai CN235 itu terbukti berhasil. Kalau dibalik misalkan kita tularkan itu sehingga muncul demand dari luar negeri, mungkin itu bisa menjadi pemicu yang andal untuk kita beralih ya ke teknologi yang terbarukan. Karena selama ini riset-riset dengan fokus riset teknologi baru dan terbarukannya digalakkan, tapi akan sia-sia kalau pola pikirnya masih pola pikir lama sehingga selalu menggunakan teknologi yang eksis sejak zaman kolonial. Gimana Mas Pri tanggapannya? Ya, itu sebenarnya walaupun kita nggak lihat ya, kita nggak lihat. Sebetulnya pada saat CN235 itu berhasil terbang dengan baik, itu dunia internasional terguncang. Bahwa Indonesia bisa membuat bioaftur yang identik, yang bisa dipakai gitu istilahnya. Teknologinya udah punya gitu. Sebetulnya itu yang terjadi. Dan kita saat ini Indonesia sendiri menyiapkan pabrik katalisnya dan
supaya nanti katalis itu harus dari kita semua. Itu punyanya ITB juga teknologinya, alhamdulillahnya gitu. Kemudian katalis itu juga nanti ini sekarang lagi sedang dibangun pabriknya di daerah Cikampek ya, kalau nggak salah dekatnya Kujang. Nanti dengan itu kita bisa membangun istilahnya fasilitas-fasilitas untuk pengolahan bioaftur di daerah-daerah. Saat ini masih di kilang-kilang Pertamina, masih co-processing istilahnya. Kita barengan dengan kilang yang sudah ada gitu. Tapi nantinya ini bisa kalau Anda punya minyaknya, kami bisa hasilkan bioafturnya. Kayaknya seperti itu. Seperti yang saya cerita tadi tentang distribute sistem energi sistem ya. Jadi dengan punya teknologinya yang seperti ini, kita bisa memproduksi sendiri di daerah-daerah. Memang arahnya ke sana, Kang Arya. Betul-betul. Berarti memang sudah dirintis ya? Iya, betul. Nah, kira-kira bisa goalnya itu sampai terwujud, kita bisa menerima pesanan dari berbagai belahan dunia untuk pembuatan bioafturnya? Berapa tahun? Belas tahun? Puluh tahun ke depan? Mestinya sekitar target itu sekitar 2-3 tahun ke depan. Oh, singkat berarti. Ke depan, ya. Itu kita udah ini. Karena saat ini IVO yang tadi saya cerita itu, Industrial Vegetable Oil-nya itu baru mulai ada satu pilot plant. Nanti arahnya nggak pakai CPO, karena CPO biar buat pangan gitu. Seperti itu. Baik, kayaknya memang akan cerah masa depan kita ya. Bonus demografi ditambah berita baik dari Mas Pri tadi, 3-4 tahun ke depan kita sudah bisa beralih ke apa tadi, bioaftur dan kawan-kawannya ya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Tinggal siapin pesawatnya buat isi. Ya. Biar bisa ke pulau-pulau terpencil. Enggak. Nun. Ya, siap. Iya, Kang Bray ada pertanyaan juga di chat dari di chat ya. Kang Skiva. Jadi kalau kelapa sebagai tumbuhan alami di Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesia, kenapa tidak jadi sumber bio tadi? Oh ya. Ini sebetulnya kelapa itu bagus untuk dia itu setara dengan PKO. Jadi ada CPO di sawit itu ada CPO, ada lagi CPKO. Sawit itu bukan diambil dari daging buah. Minyak sawit itu bukan diambil dari daging buah, tapi diambil dari sabutnya aja. Di dalam sabutnya ini kayak kelapa juga, itu ada kernelnya atau si cangkangnya itu ya, batok. Nanti di dalam batoknya ini ada daging buahnya. Nah, itu kalau dipres sama seperti minyak kelapa. Itu minyak yang sangat bagus sekali untuk makanan gitu ya. Kenapa kelapa bukan jadi yang utama ya? Karena kelapa ini dia prosesnya itu sebenarnya gampang. Prosesnya gampang asal dia mau higienis. Hanya tinggal dibongkar jadi potongan-potongan itu ya. Kemudian kita keringkan, itu udah bisa jadi kopra, tinggal dipres. Sebenarnya gampang sekali. Masalahnya hanya bahwa kelapa ini dia kalah kecepatan produksinya dengan si sawit. Masalahnya hanya di situ. Walaupun dia sebenarnya cepat juga, gitu. Walaupun cepat juga, gitu. Dan panennya sawit itu bisa dibuat lebih mudah. Dia bisa dibuat nggak terlalu tinggi gitu ya, pendek-pendek supaya ininya panennya gampang gitu. Dan kelebihannya sawit itu dia bagian dari pohonnya itu ada minyaknya. Jadi kalau nanti dia ditebang di peremajaan, si minyak di dalam batangnya ini bahkan bisa untuk mengganti gula. Kalau kita udah punya teknologinya. Gitu. Ini hebatnya. Jadi kenapa saat ini sawit masih yang naik terus?
Tapi kita harus ingat dengan input dan output gitu ya. Kalau keluarnya minyaknya banyak, artinya dia harus ngambil bahan baku yang banyak. Bahan bakunya dari si fotosintesis itu kan CO2 dan air gitu kan. Makanya sawit dibilang menarik air sangat banyak. Ya karena dia membuat minyak dalam jumlah banyak. Itu. Kelapa ini bagus. Kelapa ini bagus. Hanya sayangnya dia yaitu tadi boleh dibilang daerah-daerah yang menyiapkan lahan buat kelapa itu kalah dengan daerah-daerah yang menyiapkan lahan buat sawit. Tadi yang saya cerita bisnis itu ya. Kalau mau sawit mah tinggal bawa duit, konsultannya udah ada, tukang bibitnya udah ada, gitu kayak gitu. Kalau saya mau kelapa, saya bingung, cari-cari dulu. Akhirnya pindah ke sawit, gitu. Kira-kira gitu. Oke, Kang Pri. Satu lagi mungkin Kang Pri, kalau lihat sekarang kan yang terkait sawit ini banyak dari luar ya, dari luar itu justru malah membuat narasi kalau Indonesia dengan banyaknya sawit ini menghilangkan hutan-hutan ya, dan menjadi isu lain terkait dengan pembakaran lahan dan lain-lain. Nah itu memang sepertinya seperti ada sesuatu yang memang menekan industri ini. Gimana Kang Pri? Betul Kang. Karena industri sawit ini kalau dibiarin tanpa ditekan, dia akan menggantikan istilahnya menekan minyak nabati dari negara-negara lain, rapeseed lah, minyak bunga matahari, minyak kedelai, minyak kacang tanah, itu akan nggak bisa istilahnya kalah bersaing, karena produksi banyak, harga pasti lebih murah CPO ini. Makanya boleh dibilang negara barat itu selalu punya cara untuk menekan negara-negara berkembang ya. Kalau dulu HAM, sekarang lingkungan, nanti entah apa lagi gitu ya. Sekarang isunya lingkungan gitu, bahwa ini merusak, bahkan diiniin bahwa hutan-hutan di Kalimantan itu gundul gara-gara dibuat jadi lahan sawit gitu kan. Walaupun sebetulnya pemerintah juga sudah menyiapkan bahwa counternya itu, termasuk dosen-dosen dari ITB juga menganalisanya, sebenarnya itu nggak nyambung. Sebenarnya seperti itu. Makanya Indonesia bikin Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk sertifikasi yang bisa diterima bahwa sawit Indonesia ini sudah memenuhi lingkungan, standar lingkungan. Itu sih sebetulnya. Ya, satu lagi dari Kang Nano, mungkin yang lagi tren ya. Minyak goreng sekarang mahal padahal produksi CPO terbesar. Gimana nggak mau, teknologi bikin minyak goreng aja nggak punya. Bikin minyak goreng aja. Kalau dari minyak kelapa kan hanya tinggal dihilangin airnya tuh. Itu maksudnya begitu kita press itu udah jadi minyak goreng dia. Kalau CPO kan belum ya. CPO itu masih ada, harus diolah dulu gitu ya. RBD, refine, bleach, and deodorize. Baru dia nanti bisa dibuat jadi minyak goreng. Gitu. Nah, teknologinya itu kalau kita pakai pinjaman, itu mereka nggak mau teknologi yang baru coba-coba. Teknologinya harus teknologi dari luar. Seperti itu. Jadi yang pertama, kalau bisa bikin pabrik kocek sendiri deh gitu, dari duit sendiri gitu. Teknologinya pilih sendiri gitu. Ini masalahnya. Nah, ini memang istilah paradoks mungkin ya. Kita yang produksi tapi kita yang keteteran dengan harga mahal gitu. Minyak goreng kita kurang sebetulnya.
untuk produksinya itu sebenarnya kurang kalau memang pengen jadi produsen sawit gitu. Kita kan tahu pasti orang lain juga pengen lah produk kita tuh. Itu sih udah jelas gitu ya. Sama seperti ikan tadi ya. Kita punya ikan banyak, yang menikmati luar negeri ya. Kita mah soalnya cuek-cuekan. Apa itu tuna? Kitanya nggak tahu gitu. Anggapnya. Itu sayangnya di situ sih. Siap. Ada lagi? Ini cukup menarik. Udah lewat jam 7 sebenarnya. Kalau dari schedule, dari sebelumnya kita sampai jam 7. Tapi silakan kalau masih ada lagi. Kalau nggak ada mungkin akan kita cukupkan. Boleh tanya, Kang? Enggak, silakan. Ya. Assalamualaikum, Kang Pri. Waalaikumsalam, Kang Ade. Sehat, Kang? Alhamdulillah, lapar. Lapar. Sama ya tuh. Kang, tadi saya ada nulis sedikit di chat ya. Kan Akang bicara masalah warisan ya. Mudah-mudahan kebagian nih, Kang ya. Saya juga. Nah, warisan ya, yang umum aja ya sehari-hari di kehidupan kita gitu. Kadang-kadang jadi sengketa, malah rebutan keluarga gitu ya. Kalau emang misalnya pembagiannya tidak sesuai gitu ya. Nah ini juga dengan, apalagi kalau banyak, Bang. Kalau banyak mau lebih parah lagi gitu, karena banyak yang dibaginya. Nah kan kita udah, tadi udah dibahas bahwa negara kita kaya ya, apa aja ada gitu. Nah ini jadi masalah justru, karena kalau baginya nggak rata, yang terjadi seperti sekarang ini. Dan ketika bicara bagi itu kan sebenarnya ini kan bicara sistem ya, gitu loh. Dan tadi Akang kan bicara teknologi ya kebanyakan. Nah teknologi juga sudah Kang Pri bilang bahwa kalau punya teknologi tapi nggak ada dananya ya tadi gitu. Jadi ujung beli mesin keluar, semua beli keluar. Kitanya nggak berkembang atau emang nggak ada yang mendanai gitu ya. Nah, artinya bukan hanya teknologinya, tapi masalah bagaimana pengelolaan secara ekonomikal gitu. Bagaimana barang-barang yang jadi warisan kita ini menjadi sesuatu yang ekonomik dan bisa dipasarkan gitu. Nah, mungkin gimana Kang tanggapannya? Karena mungkin masalahnya sebenarnya di situ gitu loh. Kita jadi oligopoli macam-macam karena emang kita kebanyakan dari kita tidak lebih banyak masalah teknologinya, masalah pembagiannya, tapi lupa ke entrepreneurship-nya gitu. Bagaimana memasarkan barang ini, memberi nilai tambah dan lain-lain. Mohon tanggapannya Kang. Makasih. Luar biasa ini. Kang Ade termasuk yang membeli teknologi juga dari luar negeri ya Kang Ade. Alhamdulillah Kang. Ya, seperti kalau yang saya tahu ya, bahwa kita memang teknologi itu pasti ujung-ujungnya duit. Duit itu maksudnya kita desain bisa sepinter apapun, sebagus apapun, tapi begitu Kang nggak ada dananya, tolong dikurangi deh, gitu kan? Terpaksa kita juga jadi istilahnya menurunkan spek lah istilahnya ya kita ini. Nah, ini kalau masalah bisnis memang itu yang sudah dilihat sama ITB sebetulnya. Kenapa dibangun entrepreneur istilahnya inkubator gitu ya? Kenapa dibangun SBM segala? Memang sebetulnya bisa memproduksi dengan bagus itu tidak akan terkenal. Yang terkenal itu best selling kan sebetulnya. Nah, salah satu yang membuat teknologi yang tadinya tidak atau ya sistem yang ekonomis jadi yang bisa dijual atau ekonomis itu adalah fungsinya teknik industri sebetulnya. Teknik industri yang dulu dibilang teknik bukan, ekonomi bukan gitu kan dibilangnya. Disitulah dia sebenarnya. Kita memerlukan keahlian teknik industri di situ. Sehingga produk yang kita buat itu memang bisa dipasarkan secara ekonomis. Itu yang pertama. Yang kedua, uang itu sifatnya datang ke mereka yang bisa mengelola. Jadi punya kekayaan, punya sumber daya sebesar apapun, kalau kita nggak bisa mengelola, maka yang menikmati adalah yang bisa mengelola. Siapa yang bisa mengelolanya itu adalah mereka yang bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang value added. Sebenarnya seperti itu. Saya cerita misalnya oleochemical ya.
Oleochemical Indonesia ini sebetulnya kita nggak dapat apa-apa, boleh dibilang ya, boleh dibilang kita nggak dapat apa-apa. Kita bisa banggain, oh ada di Semangkai, Medan itu besar sekali, ada di Dumai itu besar. Ini kita kerjasama dengan ini dari Austria gitu ya, yang ini dengan dari Belanda gitu. Tapi ternyata produk yang dihasilkan minimum 80% itu buat dia. Kita cuma 20% gitu. Bolehnya gitu. Sama di tempat-tempat lain. Saya yang punya teknologi. Saya akan bantu Anda produksi, tapi produknya buat saya. Metanol, spiritus itu di Indonesia kan udah tinggal satu ya produsennya itu ya, Kalti Metanol. Metanol bunyi udah nggak ada. Itu 80% produk metanol itu udah haknya Jepang. Jadi karena kita nggak bisa ngelola, kita cuma jadi tempat mengolah, jadi operatornya, dapat limbahnya, tapi produknya buat mereka. Kira-kira gitu. Makanya kenapa tadi saya tutup dengan inovasi. Inovasi itu salah satunya adalah membawa teknologi atau produk hasil teknologi menjadi bisa diterima oleh market. Sebenarnya seperti itu. Gitu. Kira-kira gitu Kang Ade? Nuhun Kang. Iya, ada lagi yang mau bertanya? Sangat menarik mungkin ya materi kali ini. Sudah siang, Kang. Mungkin berseri aja lagi lah pekan. Seri. Iya. Gak apa-apa, pas beli lagi berseri lagi. Iya, nanti bisa dijadwalkan lagi. Ada di chat gue TH teh sahanya. Gue TH teh sahanya. Aduh, sahata. Kita dulu di chat. Gue TH teh sahanya. Bukan Pri TH kan? Saingan tadi kan jeung Pri TH eta. Ada saya. Enggak nih Kang gue ya. Ya. Kalau ini kalau pemerintah itu sebetulnya ada satu ya. Saya pernah jadi tukang ketik untuk RUU EBT ya waktu pas disusun bersama senior. Jadi banyak orang yang bilang bahwa inovasi ini tertahan karena BUMN itu nggak bisa masuk, bilang begitu. Ya. Masalahnya adalah bahwa BUMN itu masuk ke Undang-Undang Keuangan Negara. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan BUMN apalagi udah TBK bisa dibuat sebagai bisnis ini ya, bukan sebagai penanaman modal pemerintah, dia bisa lebih leluasa. Ini yang ininya kekuatan untuk bisa inovasi itu sebenarnya di BUMN. Kalau swasta agak susah. Yang hidrokarbon itu tadi juga kita berhasil karena mengambil celah-celah gimana supaya Pertamina bisa bareng. Sebenarnya begitu. Tapi kalau hanya seperti itu, jadi ngambil ceperan-ceperan, nggak bisa cepat ininya. Belajar butuh dana lah, kira-kira gitu. Riset butuh dana. Nah, ini salah satunya. Kalau bisa, regulasi tentang BUMN itu kita sesuaikan agar mereka bisa masuk ke situ. Lagi sekarang udah ada BRIN gitu ya, yang harusnya bisa lebih masuk ke penerapan gitu ya, penerapan teknologi gitu ya. Karena BPPT-nya juga kan masuk di dia gitu ya, LIPI-nya masuk di dia gitu. Itu mudah-mudahan bisa lebih dipercepat. Tapi pengguna itu adalah bisnis. Masalahnya di situ. Bisnis yang bisa kita tarik ke BUMN. Gitu. Itu sih sebetulnya. Jadi maksudnya BUMN harus diberi keleluasaan gitu ya kan ya. Kalau bisa bukan jadi masuk ke keuangan negara. Itu betul sekali Kang Nano. Itu. Jadi sebagai bisnis gitu. Lagi kalau udah TBK kan mestinya ikut bisnis ini ya,
apa istilahnya pasar modal ya, ininya gitu udah terbuka soalnya gitu. Ini sih susahnya. Ya, satu lagi kan ini yang dari Teh Susi terkait dengan ini ya buat anak-anak di sekolah nih. Oh iya ya, ini Teh Susi. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya Kang, punten terlambat. Kak Teh, kalau terlambat biasanya duduk di pojok loh Teh. Iya, duduk di pojok enak Di enak. pojok, di setrap, di depan. Salah ya. Mohon. Kalau yang ini Teh sebetulnya kita kan sebagai umat Islam itu sebetulnya kan ada istilahnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum lah ya, kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri gitu kan, kira-kira begitu. Tapi jangan sampai terbalik ya, jangan sampai terbalik. Saya pernah dapat cerita ada yang peminta-minta gitu datang ke orang kaya, dibilang sungguhnya bagian dari rezeki yang kamu terima ada hak fakir miskin gitu ya. Si orang kayanya bilang sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Jadi nggak ketemu gitu. Harusnya orang kaya begitu. Sungguhnya sebagian dari rezeki saya itu ada haknya fakir miskin. Kata orang yang nggak punya, Allah tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri, itu baru benar gitu Teh. Kan begitu ya sebetulnya Teh ya. Jadi kita udah dikasih banyak gitu. Yang orang lain nggak punya. Saya masih tadi nggak saya bahas nih soal tropis. Tropis ini kan sebetulnya penghasil apa istilahnya, penghasil biomas itu pasti di tropis yang paling besar gitu kan. Jadi sebenarnya negara-negara di luar tropis ini, subtropis itu mengandalkan yang di tropis sebetulnya untuk menyuplai kebutuhan mereka. Walaupun mereka bisa supply, tapi mereka tidak bisa menyuplai kalau misalnya terus-terusan membesar. Ini yang bisa jadi geopolitik baru sebetulnya. Nah, di sini Teh, jalan itu bertabur emas kalau kata pendirinya Daewoo. Tapi sayangnya banyak orang yang nggak lihat. Gitu. Nah, kita tugasnya adalah melihat itu dan jangan sampai nanti dibilang apalagi nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan. Jangan sampai seperti itu. Kita dikasih kesempatan. Kira-kira seperti itu sih Teh. Jazakallah Kang Pri. Yang rada bikin ngenes itu gitu ya. Kayaknya idealisme atau apa ya, keinginan untuk membangun bangsa atau kemaslahatan itu Teh kayaknya sebatas di dalam gerbang kampus atau gerbang sekolah. Manakala sudah keluar dari itu, jangkauannya sudah berbeda sekali gitu. Itu yang membuat anak-anak atau ya lulusan-lulusan baru itu menjadi kaget gitu. So what should we do gitu mereka. Akhirnya mereka ya mengalir saja akhirnya. Mengalir dan kemudian idealisme itu tertinggallah di belakang gerbang kampus. Dan para pendidik yang wah gitu ya, yang stres gitu melihat wah seperti itu akhirnya gitu. Dan ini tuh kayaknya berlangsung terus. Kan seharusnya sih kita harus punya gerakan atau apapun gitu yang paling tidak mewadahi orang-orang yang punya idealisme tinggi dan paling tidak memiliki jembatan untuk kepada para pemodal itu gitu. Sehingga idealisme itu aman berlabuh di tempat yang semestinya gitu. Akhirnya kan Khalifah fil itu nyata gitu. Itu yang bikin speechless lah di para guru gitu ya. Mungkin para dosen pun juga kalau masih pada idealis gitu. Seperti itu. Betul Teh. Harusnya harus sering ikutan yang kayak begini nih. Afan baru gabung lagi. Siap. Mantap. Ya, alhamdulillah nih sudah hampir 7.30, cukup menarik, masih banyak yang
Ini kelihatannya yang mau bertanya, makanya ada yang minta sesi kedua nih nanti Kang Pri. Mungkin dijadwalkan lagi. Sesi kedua tuh setelah buka maksudnya. Iya. Biar agak semangat ya. Larang. Iya. Mari ngopi Kang Nano. Eta Kang Dasma. Iya, mungkin buat sebelum menutup mungkin ada closing dari Kang Pri, silakan. Nuhun. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berkumpul di sini sebetulnya udah punya kesempatan. Saya anggap ini lulusan-lulusan Tekdung ya. Gitu. Nah, kita di sini sudah pernah punya kesempatan mengenyam pendidikan di kampus Ganesha dulu ya. Walaupun sekarang ada kampus Jatinangor dan kampus-kampus lainnya. Ada istilahnya great power becomes great responsibility. Ya, jangan sampai orang-orang kayak kita justru merasa pesimis dengan masa depan dari bangsa kita sendiri. Kita adalah penggerak. Walaupun saat ini mungkin tidak menjadi pemain langsung, tapi jangan lupa bahwa sepanjang waktu kita sampai hari ini udah ada kebijaksanaan yang kita dapat. Itu yang perlu dipertahankan. Selama high spirit masih bisa dipertahankan, insya Allah karunia itu akan terus bertambah, tambah lagi, dan ditambah lagi. Gitu mungkin dari saya. Ya, nuhun Kang Pri. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan agenda hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya buat kita semua yang hadir di sini, berbagi ilmu, sharing ilmu dan menambah wawasan kita. Semoga menjadi amal juga kita dalam mengisi Ramadan ini. Amin. Insyaallah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.